Anda pernah nggak sih, pas lagi di supermarket, lihat salad yang dibungkus plastik, terus jadi dilema? Di satu sisi, pengen ngurangin plastik, tapi di sisi lain, yang nggak mau juga kan sayurannya jadi layu duluan? Nah, dilema persis kayak gitu ya mau kita bahas sekarang. Oke, kita mulai dari yang simple banget dan pasti kita semua tahu, sekantong bayam. Percaya atau enggak, kantong bayam inilah yang jadi bintang utama cerita kita kali ini. Dan disinilah masalahnya mulai kelihatan. Niat kita buat mengurangi sampah plastik itu, ternyata malah bisa bentrok sama tujuan lain yang nggak kalah penting. Mencegah makanan terbuang sia-sia. Dua-duanya kan penting banget, ya nggak sih? Oke, yuk kita kupas tuntas dilema ini. Sebenarnya apa sih masalah yang kita hadapi sama salad kemasan? Jadi, ya ini dia. Ada dua kubu yang saling tarik-menarik di industri makanan sekarang. Di satu sisi, kita dituntut buat ninggalin plastik yang dari minyak bumi itu. Tapi di sisi lain, kita juga nggak bisa dong biarin makanan jadi sampah cuma gara-gara kemasannya diganti. Pusing kan? Nah, sekarang kita masuk ke bagian selanjutnya. Kelihatannya sih ada solusi gampang, tapi ternyata ada udang di balik batu. Kenalan dulu yuk sama yang namanya asam polilaktat, atau biasa disingkat PLA. Ini dia nih, sang pahlawan yang digadang-gadang bakal nyelesain masalah plastik kita. Bahannya dari tumbuhan, bisa jadi kompos lagi. Wah, kedengarannya sempurna banget kan? Tapi kalau emang sesempurna itu, kenapa kita masih lihat plastik biasa di mana-mana ya? Nah, disinilah ceritanya jadi makin seru. Dan ini dia jawabannya. Ternyata menurut studi yang kita bahas, kalau dipakai buat bayam biasa, kemasan PLA yang katanya hijau itu malah bisa bikin sampah makanan sampai 26%. Coba bandingin sama plastik biasa, yang cuma 1%. Gila kan? Angkanya beda jauh banget. Jadi intinya tuh gini, plastik PLA ini ternyata lebih gampang ditembus uap air. Artinya, air dari dalam daun bayam itu lebih cepat menguap keluar. Hasilnya, bayamnya jadi lebih cepat layu dan busuk. Niatnya baik buat bumi, malah jadi nggak baik buat si bayam. Nah, ini nih bagian yang paling saya suka. Para ilmuwan mulai mikir beda, bener-bener out of the box. Daripada pusingin kemasannya doang, mereka malah lihat ke sumbernya, si tanamannya sendiri. Disinilah inovasi yang keren banget dimulai. Jadi, kuncinya ada di kata biostimulan. Gampangnya, anggap aja ini kayak suplemen atau vitamin buat tanaman, biar tanamannya lebih kuat. Nah, dalam studi ini, mereka pakainya biostimulan yang bahannya dari silikon. Caranya tuh jenius banget, tapi simple. Jadi pertama, pas bayamnya masih tumbuh, dikasih vitamin silikon ini. Kedua, silikon ini tugasnya memperkuat dinding sel si bayam. Ibaratnya kayak tembok bata yang disemen ulang biar makin kokoh. Hasilnya, tentu aja bayamnya jadi lebih tangguh, lebih kuat, dan lebih tahan banting pas dimasukin ke kantong PLA yang bocor tadi. Jadilah bayam super. Oke, ide yang hebat tentu harus dibuktiin pakai data dong. Yuk, sekarang kita lihat hasil tesnya kayak gimana. Pertanyaan besarnya kan ini, beneran ngaruh nggak sih vitamin silikon ini? Bikin perbedaan besar nggak? Yuk kita lihat buktinya bareng-bareng. Coba lihat grafik ini. Ini nunjukin berapa banyak berat alias air yang hilang dari bayam selama seminggu. Fokus ke grafik kiri yang pakai kantong PLA ya. Lihat tuh garis orange yang naik tajam. Nah, itu bayam biasa. Dia kehilangan banyak banget air. Tapi coba lihat garis hijau sama biru. Itu dia si bayam super kita. Garisnya jauh lebih landai kan? Ini bukti dia bisa nahan air jauh lebih baik. Oke, lanjut. Sekarang kita intip kadar oksigen di dalam kantong. Jadi bayam itu bernapas, dan pas bernapas, mereka pakai oksigen. Semakin cepat garisnya turun, artinya bayamnya semakin cepat busuk. Dan lihat lagi, bayam yang dikasih silikon, garis-garis yang di bawah itu, pemakaian oksigennya lebih lambat. Artinya, ya betul, mereka tetap segar lebih lama. Nah, kalau yang ini yang paling kelihatan sama mata kita pas belanja, bayamnya masih hijau nggak? Grafik ini ngukur klorofil, zat hijau daun itu. Gampangnya, makin tinggi batangnya, makin hijau bayamnya. Coba dia perhatiin, batang buat bayam yang dikasih perlakuan itu konsisten lebih tinggi selama seminggu penuh. Ini bukti visual kalau si bayam super ini beneran kelihatan lebih seger. Dan ini bisa dibilang kesimpulan utamanya. Saya kutip langsung dari studinya ya. Suplementasi berbasis silikon berhasil mengurangi limbah rata-rata sebesar 35% pada kasus penggunaan dengan PLA. Keren banget kan? Cuma dengan bikin bayamnya lebih kuat, mereka bisa pangkas potensi sampah makanan sampai 35%. Ini baru namanya solusi. Jadi, apa artinya semua ini buat kita? Yuk kita tarik kesimpulan yang lebih besar dan lihat pelajaran apa yang bisa kita petik dari penelitian keren ini. Ada beberapa poin penting nih.
Pertama, kemasan kompos itu bukan jawaban ajaib untuk semua masalah. Ternyata ada kelemahannya. Tapi, kelemahan itu bisa kita akali dengan cara bikin tanamannya lebih kuat. Jadi ini kayak kombinasi sempurna antara pertanian sama teknologi kemasan. Dan yang paling penting, metode ini juga sudah dipastikan aman, nggak nambahin zat-zat berbahaya. Pelajaran terbesarnya sebetulnya ini. Kita harus mulai berpikir secara menyeluruh, secara sistem. Solusi Go Green terbaik itu seringnya bukan cuma datang dari satu perbaikan kecil, tapi dari cara kita menyambungkan berbagai bidang. Dalam kasus ini, ilmu pertanian dan ilmu material digabungin buat menciptakan satu sistem yang jauh lebih pintar. Dan ini mungkin bisa jadi bahan renungan buat kita semua. Mungkin selama ini kita terlalu fokus sama produk jadinya, entah itu kantong, botol, atau wadah. Gimana kalau ternyata salah satu kunci terbesar buat masa depan yang lebih hijau itu justru bukan ada di pabrik, tapi dimulai dari cara kita menumbuhkan sesuatu dari tanah itu sendiri.